Secara tiba-tiba dan di luar agenda resminya, Presiden Joko Widodo belusukan ke Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Rabu sore. Presiden menekankan mengenai pentingnya proyek perluasan bandara untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa penerbangan. Perkembangan proyek Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ditemani Menteri BUMN, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut Garuda Indonesia, Presiden melihat langsung proyek tersebut. Presiden optimistis terminal baru Bandara Soekarno-Hatta itu bisa digunakan saat musim mudik Lebaran mendatang. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan peningkatan pesat jumlah penumpang. Karena saat ini terjadi pertumbuhan cepat kebutuhan jasa penerbangan di tanah air, menyusul semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia. Memang dari sisi kapasitas, memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang. Sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri. Harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada apa? Yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4. Karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Terminal 3 Ultimate nantinya akan terkoneksi dengan terminal-terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta melalui interkoneksi kereta bandara tanpa awak. Bandara Soekarno-Hatta juga nantinya akan terkoneksi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, Presiden juga meminta agar dilakukan perluasan terminal di bandara-bandara lainnya di Indonesia, terutama bandara yang menjadi destinasi wisata. Dari Tangerang, Banten, Dade Salampesi, Agustin Loren, Metro TV. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Hingga saat ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan Dirut PT APL Arisman Wijaya, sehingga masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok. Sebelumnya saat ditemui di Balai Kota, Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan tim penyidik. Yang meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan raperda tentang reklamasi, namun lebih kepada peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan raperda tersebut. Menurut Ahok, pemeriksaan ini juga melengkapi berkas kedua tersangka dan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Atau yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Jadi, itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak-banyak ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira itu. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Jadi kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu untuk saya sampaikan untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Nanti urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, nggak korum-korum gitu kan. Saya nggak bisa duga. Pemirsa, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemda untuk memulai proses penyederhanaan izin investasi di daerahnya. Ya, namun kenyataan di lapangan saat ini, penyederhanaan izin yang diwujudkan dalam sistem izin satu pintu berbasis online ternyata masih terkendala infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Dalam program Nawacita, pemerintahan Joko Widodo mencanangkan program pengembangan pembangunan daerah. Namun fasilitas infrastruktur nyatanya belum memadai. Contohnya di Kabupaten Halmahera Utara di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara yang masih sulit mendapat akses komunikasi yang memadai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halmahera Utara, Devi Bidjole mengutarakan, kendala utama investasi di Kabupaten Halmahera Utara ada pada jaringan komunikasi yang masih lemah. Salah satu kesulitan yaitu jaringan telekomunikasi kami yang
sering terganggu. Kemarin minggu yang lalu juga ada sempat 3 hari itu ada gangguan, memang total putus jaringan telekomunikasi, sehingga ketika kami mau satu pintu untuk pengurusan perizinan itu terhambat dengan sistem online kami. Kawasan industri pun dijadikan sebagai salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Namun sayang, pengembangan kawasan industri saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Namun pemerintah mendorong pertumbuhan kawasan industri itu keluar Jawa. Ada 14 kawasan industri. Itu kalau saya estimasi rata-rata sekitar mungkin mencapai angka 20.000 hektar dari 14 kawasan industri tersebut. Karena apa? Di daerah di luar Jawa membutuhkan lahan yang cukup besar. Kalau untuk industri smelter segala macam, dia lahan harus besar sana gitu. Sejak tahun lalu pemerintah gencar menggenjot investasi sebesar-besarnya di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari 12 paket kebijakan ekonomi yang telah rilis, di mana mayoritas dari paket tersebut memuat tentang kemudahan dan insentif untuk investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dari Jakarta, Laradza Anissa, Rianto Eko, Metro TV. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menerima laporan hasil evaluasi sementara dari uji coba penghapusan 3-in-1. Sebagai tindak lanjut, sore hari ini Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat bersama Dirlantas Polda Metro Jaya guna mengkaji laporan tersebut. Saat ditemui di Balai Kota pada Rabu pagi, Ahok menyatakan pihaknya telah menerima laporan evaluasi uji coba penghapusan 3-in-1 yang dilakukan selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan laporan tersebut, Ahok menjelaskan Pemprov DKI saat ini tengah menimbang untuk menghapus 3-in-1 tidak hanya pada pagi hari, tetapi juga sore hari. Menurut Ahok, ada tidaknya 3-in-1 tidak berpengaruh besar dalam mengurangi kemacetan di jalan protokol Jakarta pada saat jam-jam sibuk. Namun Ahok mengaku juga menunggu pertimbangan dari Polda Metro Jaya sebelum mengambil keputusan tersebut. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta serta Dirlantas Polda Metro Jaya akan duduk bersama membahas rencana penghapusan tersebut dalam rapat yang digelar sore hari ini. 3-in-1 kemarin laporan, nanti sore saya mau rapat dengan Dirlantas. Setelah coba hampir sebulan ini mulai kelihatan nih. Kayaknya orang Jakarta bisa-bisa aja tuh cari jalan. Sekarang tanpa 3-in-1 juga mirip-mirip, ada 3-in-1 juga mirip. Nah, saya nggak tahu, kemungkinan laporannya itu bisa jadi nggak ada lagi 3-in-1. Nggak ada lagi, sama sekali nggak ada efek juga. Nggak ada efek, saya nggak tahu, saya mesti tunggu laporan teknisnya nanti sore rapat. Sementara itu, KPK telah berkali-kali memeriksa pejabat dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Namun hingga kini belum ada tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. Lalu apa yang menjadi kendala KPK dalam menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini? Berikut informasinya untuk Anda. Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Muhammad Taufik yang juga kakak kandung tersangka dari kasus suap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sudah 6 kali diperiksa KPK. Baru kali inilah bagi KPK telah memeriksa seseorang saksi sebanyak 6 kali tanpa disertai adanya tersangka baru dalam kasus yang sama. Menurut pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyu Adriati, seringnya Muhammad Taufik dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus suap raperda reklamasi ini dikarenakan Taufik dianggap orang yang banyak mengetahui soal tersangka M. Sanusi yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Taufik udah sering karena dia memang banyak tahu tentang si MSN itu dan juga pembahasan raperda itu, makanya memang banyak fakta-fakta yang memang harus dikonfirmasi ke dia. Selain M. Taufik, penyidik KPK juga telah meminta keterangan dari anggota DPRD lainnya, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tidak hanya dari kalangan dewan, KPK juga meminta keterangan dari pihak-pihak pengembang yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akankah ada yang menjadi tersangka baru dalam suap raperda reklamasi menyusul M. Sanusi? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Juga yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan juga pendekatan emosional dengan menggelar dialogis terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Nggak mau pada terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak terzolimi. Pemirsa, 1.000 kamar hotel di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali disiapkan panitia dalam Munaslup Partai Golkar 2016 mendatang. Munaslup Partai Golkar yang rencananya akan digelar mulai 15 hingga 17 Mei akan dihadiri sekitar 4.000 kader dan undangan. Kegiatan Munaslup akan dipusatkan di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali, sementara tempat acara sendiri rencananya akan dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center yang berada tepat di kawasan hotel. Penanggung jawab Munaslup Partai Golkar di Bali, Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan sudah disiapkan, baik hotel, transportasi, dan juga aparat keamanan. Meski sudah dianggap siap semua, namun hingga kini belum terlihat umbul-umbul, baliho maupun bendera Partai Golkar di lokasi ini, termasuk di jalan raya. Yaitu dipakai hall 1. Kemudian ditinjau dari sisi fasilitas pendukungnya, hotel-hotel juga sudah siap semua. Ya, hotel ada 1.000 kamar yang sudah kita prepare, dan sudah kita book. Peserta yang akan hadir 4.000. Terdiri dari 2.000 pendukung dari Bali, 2.000 dari seluruh Indonesia yang akan hadir di dalam Munas ini, yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, harga sembako mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Di Nganjuk, Jawa Timur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggelar sidak ke salah satu pasar sentra bawang merah agar harga tidak terus meroket. Sebagian besar petani dan pengusaha penggilingan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merasakan dampak cuaca ekstrim. Akibatnya hasil panen padi rusak. Bulir beras yang dihasilkan patah dan tidak lagi utuh. Pengusaha penggilingan pun terpaksa mengoplos beras lokal dengan beras luar daerah yang didatangkan dari wilayah Jawa Tengah seperti Sragen dan Pati. Beras oplosan ini dijual ke konsumen dengan kualitas bervariasi dan harga yang beragam. Sementara itu, terkait harga bawang merah di
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang meroket, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan sidak di Pasar Sentral Bawang Merah di Kecamatan Sukoboro untuk menstabilkan harga. Ketua KPPU Pusat Syarkawi Rauf mendesak pemerintah melalui Bulog untuk menyerap hasil panen bawang merah dari petani. Tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan tim penyidik yang meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan raperda tentang reklamasi, namun lebih kepada peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan raperda tersebut. Menurut Ahok, pemeriksaan ini juga melengkapi berkas kedua tersangka dan segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Jadi, itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak-banyak ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Nanti kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu untuk saya sampaikan untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya nggak berani kan. Nanti urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa nggak korum-korum gitu kan? Saya nggak bisa duga. Pemirsa, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemda untuk memulai proses penyederhanaan izin investasi di daerahnya. Ya, namun kenyataan di lapangan saat ini, penyederhanaan izin yang diwujudkan dalam sistem izin satu pintu berbasis online ternyata masih terkendala infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Dalam program Nawacita, pemerintahan Joko Widodo mencanangkan program pengembangan pembangunan daerah. Namun fasilitas infrastruktur nyatanya belum memadai. Contohnya di Kabupaten Halmahera Utara di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara yang masih sulit mendapat akses komunikasi yang memadai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halmahera Utara, Devi Bidjole, mengutarakan kendala utama investasi di Kabupaten Halmahera Utara ada pada jaringan komunikasi yang masih lemah. Salah satu kesulitan yaitu jaringan telekomunikasi kami yang sering terganggu. Kemarin minggu yang lalu juga ada sempat 3 hari itu ada gangguan memang total, putus jaringan telekomunikasi, sehingga ketika kami mau satu pintu untuk pengurusan perizinan itu terhambat dengan sistem online. Secara tiba-tiba dan di luar agenda resminya, Presiden Joko Widodo belusukan ke Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Rabu sore. Presiden menekankan mengenai pentingnya proyek perluasan bandara untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa penerbangan. Perkembangan proyek Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ditemani Menteri BUMN, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut Garuda Indonesia, Presiden melihat langsung proyek tersebut. Presiden optimistis terminal baru Bandara Soekarno-Hatta itu bisa digunakan saat musim mudik Lebaran mendatang. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan peningkatan pesat jumlah penumpang. Karena saat ini terjadi pertumbuhan cepat kebutuhan jasa penerbangan di tanah air, menyusul semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia. Memang dari sisi kapasitas, memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang, sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri, harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada apa? Yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4, karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah, nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Terminal 3 Ultimate nantinya akan terkoneksi dengan terminal-terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta melalui interkoneksi kereta bandara tanpa awak. Bandara Soekarno-Hatta juga nantinya akan terkoneksi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, Presiden juga meminta agar dilakukan perluasan terminal di bandara-bandara lainnya di Indonesia, terutama bandara yang menjadi destinasi wisata. Dari Tangerang, Banten, Dade Salampesi, Agustin Loren, Metro TV. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Hingga saat ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan Dirut PT APL Arisman Wijaya, sehingga masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok. Sebelumnya saat ditemui di Balai Kota, Ahok menyatakan nggak ada efek. Saya nggak tahu, saya mesti tunggu laporan teknisnya nanti sore rapat. Sementara itu KPK telah berkali-kali memeriksa pejabat dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Namun hingga kini belum ada tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. Lalu apa yang menjadi kendala KPK dalam menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini? Berikut informasinya untuk Anda. Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Muhammad Taufik yang juga kakak kandung tersangka dari kasus suap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sudah 6 kali diperiksa KPK. Baru kali inilah bagi KPK telah memeriksa seseorang saksi sebanyak 6 kali tanpa disertai adanya tersangka baru dalam kasus yang sama. Menurut pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyu Adriati, seringnya Muhammad Taufik dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus suap Raperda Reklamasi ini dikarenakan Taufik dianggap orang yang banyak mengetahui soal tersangka M. Sanusi yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Taufik udah sering karena dia memang banyak tahu tentang si MSN itu dan juga pembahasan Raperda itu, makanya memang banyak fakta-fakta yang memang harus dikonfirmasi ke dia. Selain M. Taufik, penyidik KPK juga telah meminta keterangan dari anggota DPRD lainnya, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tidak hanya dari kalangan dewan, KPK juga meminta keterangan dari pihak-pihak pengembang yang terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Akankah ada yang menjadi tersangka baru dalam suap Raperda Reklamasi menyusul M. Sanusi? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Juga yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak, itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan juga pendekatan emosional dengan menggelar dialogis terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Nggak mau pada terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah
rencana besar yang disetujui oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak terzolimi. Pemirsa, 1.000 kamar hotel di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali disiapkan panitia dalam Munaslup Partai Golkar 2016 mendatang. Munaslup Partai Golkar yang rencananya akan digelar mulai 15 hingga 17 Mei akan dihadiri sekitar 4.000 kader dan undangan. Kegiatan Munaslup akan dipusatkan di kawasan perhotelan Nusa Dua Bali, sementara tempat acara sendiri rencananya akan dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center yang berada tepat di kawasan hotel. Penanggung jawab Munaslup Partai Golkar di Bali, Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan sudah disiapkan, baik hotel, transportasi, dan juga aparat keamanan. Meski sudah dianggap siap semua, namun hingga kini belum terlihat umbul-umbul, baliho maupun lain kami. Kawasan industri pun dijadikan sebagai salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Namun sayang, pengembangan kawasan industri saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Namun pemerintah mendorong pertumbuhan kawasan industri itu keluar Jawa. Ada 14 kawasan industri. Itu kalau saya estimasi rata-rata sekitar mungkin mencapai angka 20.000 hektar dari 14 kawasan industri tersebut. Karena apa? Di daerah di luar Jawa membutuhkan lahan yang cukup besar. Kalau untuk industri smelter segala macam, dia lahan harus besar sana gitu. Sejak tahun lalu pemerintah gencar menggenjot investasi sebesar-besarnya di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari 12 paket kebijakan ekonomi yang telah rilis, di mana mayoritas dari paket tersebut memuat tentang kemudahan dan insentif untuk investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Rianto Eko, Metro TV. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menerima laporan hasil evaluasi sementara dari uji coba penghapusan 3-in-1. Sebagai tindak lanjut, sore hari ini Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat bersama Dirlantas Polda Metro Jaya guna mengkaji laporan tersebut. Saat ditemui di Balai Kota pada Rabu pagi, Ahok menyatakan pihaknya telah menerima laporan evaluasi uji coba penghapusan 3-in-1 yang dilakukan selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan laporan tersebut, Ahok menjelaskan Pemprov DKI saat ini tengah menimbang untuk menghapus 3-in-1 tidak hanya pada pagi hari, tetapi juga sore hari. Menurut Ahok, ada tidaknya 3-in-1 tidak berpengaruh besar dalam mengurangi kemacetan di jalan protokol Jakarta pada saat jam-jam sibuk. Namun Ahok mengaku juga menunggu pertimbangan dari Polda Metro Jaya sebelum mengambil keputusan tersebut. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta serta Dirlantas Polda Metro Jaya akan duduk bersama membahas rencana penghapusan tersebut dalam rapat yang digelar sore hari ini. 3-in-1 kemarin laporan, nanti sore saya mau rapat dengan Dirlantas. Setelah coba hampir sebulan ini mulai kelihatan nih. Kayaknya orang Jakarta bisa-bisa aja tuh cari jalan. Sekarang tanpa 3-in-1 juga mirip-mirip, ada 3-in-1 juga mirip. Nah, saya nggak tahu, kemungkinan laporannya itu bisa jadi nggak ada lagi 3-in-1. Jadi tidak ada sore, tidak ada. Nggak ada lagi, sama sekali nggak ada efek juga.